Halo teman-teman, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan saya Mustafa. Jadi hari ini saya mau mencoba kedua kalinya ya tepatnya. Karena yang pertama saya tidak videokan, yang kedua ini coba saya videokan. Jadi sebelumnya saya sudah melakukan percobaan dengan menanam biji kakao beserta dengan pulpnya. Sementara hasilnya mungkin menurut saya di bawah 50%. Tapi saya penasaran. Saya ingin mencoba lagi menanam kakao, menanam biji kakao beserta dengan pulpnya langsung. Jadi saya sudah memiliki buah, ada 2 buah yang telah saya panen. Kondisinya kalau misalkan lihat dari fisik memang kondisinya tidak begitu bagus ya. Tapi ini lebih baik dari yang kita tanam percobaan pertama. Jadi ini percobaan kedua, saya mau lihat kira-kira dengan buah yang relatif bagus. Tapi kita lihat dulu dalamnya ya. Kalau buahnya relatif bagus, kita coba apakah memang persentase pertumbuhannya lebih tinggi. Jadi yang kemarin itu kita dapatkan sekitar 35 benih ya, 35 biji dalam satu pot. Jadi kita coba buka, kira-kira ini dapat berapa. Kita coba buka ya, let's go. Jadi buka ini sebenarnya bagusnya itu pakai golok ya. Kalau misalnya pakai golok dia langsung plok 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 gitu, enak gitu ya. Kalau misalkan jadi kayak saya nggak punya golok, jadi dibukanya dengan cutter ya, dengan cara seperti ini aja ya. Ini memang agak susah kalau misalkan menggunakan cutter karena tuh kan patah ya cutternya, karena tidak ada tumpuan ya. Sepertinya kita geprek aja, tunggu sebentar. Nah, setelah dibuka kondisi pulpnya dia lebih bagus tuh ya. Kondisi pulpnya lebih bagus. Jadi kemungkinan besar ini harusnya kalau misalkan memang pulpnya tidak berpengaruh terhadap pertumbuhan dari biji, harusnya memang dia kondisinya lebih bagus. Saya coba dulu ya. Asam pulpnya. Asam banget. Ini nggak tahu ya isinya berapa. Nanti kita hitung ketika langsung dilakukan penanaman. Jadi kita langsung aja. Ini pot pertama, ada juga pot kedua. Nah, ini pot kedua. Jadi pot kedua ini di pot kedua ini kondisinya menurut saya kurang begitu bagus. Ini saya dapatkan di mana ini ya, di depan kebun depan bioindustri ya. Nah, ini sepertinya dia lengket-lengket. Kalau ini kan bagus ya, pulpnya tuh, pulpnya bagus, tidak bikin lengket, tidak kena penggerek buah. Kalau ini sepertinya kena penggerek buah. Karena pisaunya udah rusak, kita geprek aja. Tunggu sebentar. Yang warna hijau kondisinya memang terkena penggerek buah, jadi terkena hama, tapi dia kondisi bijinya masih bagus ya, masih bagus. Kita gunakan sebagai biji untuk tanam. Jadi kita coba untuk tanam 2 pot ini, pot yang warna hijau dan pot yang warna merah. Kita tanam, let's go.
udah dapat 45. Kita tanam buah yang pertama. Buah yang pertama ini warnanya warna merah. Nanti si warna ini nanti kita akan simpan di dekat dengan polybag sebagai penanda. Mari kita tanam ya. Dapat berapa kira-kira? Jadi sebenarnya ada alasan kenapa saya melakukan ini. Jadi yang sebenarnya ada beberapa tanaman yang pulpnya itu sebagai sebagai dorman untuk perkecambahan dari biji gitu ya. Nah, jadi saya mau coba ini kira-kira memang ada masalah nggak sih ketika memang kita tidak melakukan pembersihan pulp terlebih dahulu, atau mungkin kabusuk atau masalah-masalah kendala-kendala teknis lainnya. Di sisi lain kalau misalkan tumbuh banyak, itu dari secara teori sederhana pemuliaan, karena kakao itu adalah tanaman menyerbuk silang, dan di kakao sendiri ada yang self compatibility, ada yang cross, jadi ada yang silang, ada yang bisa menyerbuk dengan sendirinya. Jadi ini sebagai teori dasar. Kalau misalkan keragaman dari si kakao ini nanti si anaknya itu tampilannya dia beragam, berarti dia emang cross compatibility. Jadi akhirnya kita bisa memastikan bahwa dia harus dibantu, penyerbukannya harus dibantu dengan klon yang lain. Kalau misalkan dia sama dengan tetuanya, berarti memang dia self compatibility, yang dia bisa memungkinkan ditanam satu klon dalam satu hamparan ya. Ini kita tanam baru 10 ya, dapat 10. Ini juga bisa jadi tolak ukur ya. Jadi pod rasionya kira-kira berapa, walaupun buahnya bukan buah yang terbaik yang saya ambil ya. Jadi juga kalau misalkan pod rasio harus diambil dari buah yang terbaik dan memang perawatannya optimal ya. Jadi saya ambil dari kebun seadanya ya. Nah ini udah 15 yang merah. Nah 15. Ini nanamnya saya tidak terlalu dalam ya. Jadi nanamnya tidak terlalu dalam, sedikit di permukaannya saja. Dapatnya cuman 16. Nah, dapatnya cuman 16 ternyata ya. Jadi satu pot itu cuman dapat 16, cuman sampai sini aja. Jadi kita yang lainnya kita pindah ke sini biar tidak tertukar. Nah, yang lainnya kita pindah ke sini. Nah, oke. Nah, oke. Jadi ini nanti kita isi dengan pot yang warna hijau. Kalau dari bentuk biji, pot warna hijau ini lebih kecil dibandingkan dengan pot yang warna merah. Kalau yang pot warna merah tadi lebih besar dan lebih bernas kali ya bisa dibilang ya. Ini mungkin faktor budidaya juga ngaruh. Faktor ini susah juga ya. Nah tuh pada muncrat. Ini juga faktor budidaya ngaruh ya, karena faktor budidaya pasti berperan penting terhadap pengisian buah. Karena kita golok nggak ada, cutter juga patah, jadi akhirnya kita geprek saja ya. Dalamnya masih bagus. Jadi uji coba ini sebenarnya sebagai gambaran teman-teman, kalau misalkan gagal uji coba ini berarti memang harusnya teman-teman tidak mencontoh kegiatan ini gitu ya. Tidak mencontoh aktivitas ini, karena rugi ya buat teman-teman, buat yang sudah panen terus akhirnya ditanam, bijinya sebenarnya bisa jadi produksi kalau misalkan teman-teman benar-benar tujuannya buat perbenihan ya. Nah, tapi sebenarnya perbenihan kakao itu juga tidak mudah ya. Artinya perbenihan kakao itu ada beberapa regulasi yang harus dipenuhi. Contohnya batang bawah harus dari kebun induk yang
telah ditetapkan. Jadi artinya tidak bisa sembarangan dari biji buah varietas yang telah dilepas atau klon yang telah dilepas. Ini saya udah dapat 10, ini ke 13, terus susah juga nempel. Kontrak. Yuk ke 14, masih ada. Ke 15, ada satu lagi. Ke 16, kita geprek aja. Ini sepertinya banyak ya isinya, cuman kecil-kecil. Jadi 16 ya, 16 ya, 16, 17, 18, 19. Nah ini ada kena ini. 20. Puluh 21, 22, 23. Ini pada lengket ya. 24, 25, 26, 27. Wah jelek ya. Yang ini kena isep hama, jadi dia ininya kopong. 28, 29, 30, 31. Jelek ya, 31. Jadi dapatnya 31 biji. Nah, kita pisahkan sebagai penanda. Oke, mantap. Nah 31. Jadi ini pot yang sebelah sana yang udah beberapa tumbuh, potnya warna merah. Ini potnya warna merah, ini potnya warna hijau. Jadi kita akan tunggu selama seminggu. Jadi ini hari Rabu ya, jadi hari Rabu. Jadi kita coba cek hari Kamis tapi libur besok ya. Jadi mungkin hari Selasa. Di hari Selasa kita akan cek akan tumbuh atau tidak. Kalau belajar dari uji coba sebelumnya itu dilihatnya 2 minggu. 2 minggu dia baru ketahuan tumbuh atau tidak. Jadi video ini slow release. Jadi sekarang shoot. Jadi 2 minggu kemudian nanti kemungkinan baru saya akan upload. Sampai ketemu minggu depan dan 2 minggu selanjutnya. Halo teman-teman, ketemu lagi sekarang tanggal 27 Mei 2024. Jadi kemarin kita sempat ngonten mengenai kalau misalkan nanam biji kakao dengan pulpnya kayak gimana. Jadi ini udah sekitar hampir 2 minggu. Hari Selasa besok udah 2 minggu. Jadi 2 minggu lebih kayaknya ya. 2 mingguan lah. Nanti saya iniin tanggalnya ya. Nah jadi kemarin itu saya nanam hampir 2 pot, beda-beda bentuk. Nah ini kita coba cek di bawah ya, persentase tumbuhnya berapa. Let's go. Nah ini dia, jadi banyak yang tumbuh ya. Kalau misalkan persentase sebenarnya 1, 2, 3, 4. Ini tumbuh 5, 6, 7, 7 ya. 7 dari
dari berapa nih? 7 dari 1 2 3 4 5 15. 50%-nya aja berarti ya. Nah, ini yang buahnya warna merah. Nah, yang buahnya warna hijau, yang ini buahnya warna merah. Ini tumbuh 1 2 3 4 5 5 6. Tumbuh nggak nih? Tumbuh 7 8 9 9 10 11 12 13 14 dari berapa nih? 1 2 3 4 5 6 berarti 30. 14 dari 30 ya, setengahnya juga. Jadi setengahnya doang ya. Jadi bisa kita simpulkan sebenarnya memang dari percobaan pertama yang sekedar uji coba-coba, ini yang kedua saya praktek atau coba lebih serius, ternyata memang persentasenya hanya 50%. Jadi persentase tumbuhnya hanya 50%. Ini hanya 50%, hanya 50%. Memang berarti kalau misalkan sama pulpnya dia kurang begitu bagus ya. Itu saja percobaan mengenai nanam biji dengan pulpnya. Jadi ya, kesimpulannya kalau menurut saya kurang bagus. Jadi memang harus diproses terlebih dahulu, disortir dan sebagainya, insya Allah persentasenya bisa lebih bagus ya. Karena yang kemarin itu bagian ujung-ujungnya, ujung atas ujung bawah tetap dipakai sebagai sebagai bahan tanam. Jadi sebagai bahan tanam, jadi akhirnya persentasenya bisa menurun ya. Terima kasih, saya tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.